Telur dadar Padang, telur dadar yang tidak asing lagi bagi kita. Mungkin Anda pernah melihat di rumah makan. Telur dadar ini rasanya gurih lezat, bentuknya padat, tebal, dan besar. Rahasianya bagaimana? Mari tonton saja video ini sampai selesai. Pertama-tama teman-teman, yang wajib kita siapkan adalah daun bawang yang segar. Di sini saya menyiapkan daun bawang sekitar 100 gram. Lalu kita iris-iris atau kita potong-potong kecil-kecil. Jangan terlalu tebal dan jangan juga terlalu tipis. Yang penting rata dan dipastikan semuanya terpotong dengan baik. Jangan ada yang masih saling mengait satu dengan yang lain. Setelah daun bawang ini sudah selesai kita iris-iris, lalu kita sisihkan terlebih dahulu. Di sini teman-teman, saya juga menyiapkan 2 lembar daun kunyit. Lalu kita iris-iris seperti halnya daun bawang tadi. Kita iris tipis-tipis dan kita pastikan terlepas satu sama lain. Gunanya daun kunyit di sini untuk memberikan aroma khas dari telur dadar yang satu ini. Kita siapkan bawang merah 10 siung yang sudah dibersihkan, lalu kita iris-iris juga. Kita sisihkan. Dan tak lupa juga kita siapkan daun seledri 2 batang. Kita potong-potong seperti halnya bumbu yang lain, kita iris kecil-kecil. Lalu kita sisihkan. Di sini juga saya menyiapkan cabai merah keriting 15 buah. Kemudian saya tambahkan juga dengan bawang merah 5 siung dan bawang putih 5 siung juga. Lalu bumbu ini kita blender. Dan ini hasilnya setelah kita haluskan dengan blender. Sekarang kita siapkan wadah. Lalu kita pecahkan telur di dalamnya satu persatu sebanyak 8 butir. Lalu kita aduk-aduk hingga tercampur dengan merata. Di sini saya menambahkan tepung beras 2 sendok makan agar hasilnya nanti tidak mudah meleot, kokoh, dan padat. Lalu diaduk-aduk agar tercampur dengan merata, sampai gumpalan tepung berasnya sudah tidak terlihat lagi. Kemudian ditambahkan dengan bumbu yang dihaluskan dengan blender tadi. Lalu kita aduk lagi. Saya tambahkan bumbu kunyit untuk menambah aroma dan menambah warna lebih bagus. Tambahkan garam secukupnya, dan kalau mau boleh juga Anda menambahkan dengan penyedap rasa yang lain. Dan yang terakhir kita menambahkan bumbu yang sudah diiris tadi. Lalu kita aduk hingga seluruh bumbu ini tercampur dengan merata. Kita mengaduk agak lama sedikit agar aroma dari irisan bumbu ini bisa keluar dan meresap ke dalam adonan telur, sehingga aromanya nanti jauh lebih harum. Dan kalau seluruh bumbunya sudah tercampur dengan adonan, lalu sekarang kita akan goreng. Kita tuang minyak ke dalam penggorengan sebanyak 4 sendok makan, lalu kita nyalakan kompornya, kita panaskan minyaknya dengan memakai api sedang saja. Setelah minyaknya sudah panas, lalu kita tuang adonan telur di dalamnya. Lalu kita ratakan. Kita goreng telurnya dengan api sedang cenderung kecil.
Setelah kita lihat sisi-sisi pinggir telur ini sudah kuning, warna kecoklatan, dan siap untuk kita balikin. Kita balikin seperti ini. Kita lakukan hal seperti ini terus-menerus secara bergantian hingga adonan telurnya sampai matang. Oke, kita balikin lagi. Kita tusuk adonannya dengan memakai tusuk sate untuk mengetahui bagian tengahnya atau bagian dalamnya sudah matang atau belum. Dan kita lihat tidak ada adonan yang tersisa di dalam tusuk satenya, pertanda bahwa telurnya sudah matang. Nah, ini dia kering. Oke, sudah matang. Lalu kita angkat. Kita pindahkan ke dalam piring. Licin, hati-hati. Ini dia. Kita pindahkan ke piring yang lain agar tidak terlalu berminyak. Lalu telurnya kita potong-potong, kita bagi menjadi 6 bagian. Lalu kita angkat dan kita lihat ketebalan dan bagian dalamnya bagaimana. Wow, ternyata hasilnya bagus banget, bagian dalamnya matang benar.